Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Ayu Anissa, dosen program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun Ternate. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini, saya akan menjelaskan mata kuliah Media Pembelajaran Kimia dengan kode mata kuliah PKMK 63652 yang ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran kimia yang relevan dengan tujuan pembelajaran kimia, karakteristik peserta didik, dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Adapun capaian profil lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu pertama, mempunyai ketulusan, kesungguhan, komitmen, dan motivasi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai-nilai kearifan lokal demi kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep kimia, pengetahuan pedagogi kimia, kurikulum, metodologi, media, evaluasi, pengelolaan kelas, dan TIK dalam pembelajaran kimia atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Dan yang keempat, yaitu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran kimia di sekolah sesuai dengan karakteristik materi atau content knowledge dan karakteristik peserta didik, pendekatan pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran atau pedagogical knowledge, serta teknologi informasi dan komunikasi yang relevan atau technological knowledge secara inovatif dan adaptif. Kemudian, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, 1. Memahami konsep dasar media pembelajaran, landasan penggunaan media pembelajaran, dan fungsinya dalam pembelajaran kimia. 2. Memahami klasifikasi media pembelajaran berdasarkan kategori tertentu. 3. Menganalisis media pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sumber daya. 4. Membuat media pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sumber daya di sekolah. Lalu, untuk metode pengajaran yang saya lakukan, yaitu dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu 1. Expository learning, 2. Diskusi, dan yang ketiga Project Based Learning atau PJBL. Dan untuk bagian penilaian yang saya lakukan yaitu 1. Aktivitas partisipatif sebesar 15%, hasil proyek sebesar 30%, tugas resume sebesar 10%, kuis sebesar 5%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%. Demikian pemaparan mata kuliah media pembelajaran kimia yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikut ini adalah proses pembelajaran di mata kuliah media pembelajaran kimia pada pertemuan 4 dengan CPMK, memahami klasifikasi media pembelajaran berdasarkan kategori tertentu, dan sub CPMK, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran visual kreatif dan inovatif. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan belum pagi? Sudah ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan sudah sarapan di rumah gitu ya bisa membuat pembelajaran hari ini adik-adik juga lebih baik dan juga lebih bersemangat.
berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jenis-jenis media pembelajaran yang sudah pernah saya bahas sedikit ya. Kemudian kita juga sudah bahas apa aja alat indera yang biasanya berfungsi atau berperan aktif ketika kita menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita masuk topik yang baru ini, kita review dulu sedikit, boleh ya? Ya. Jadi sekarang saya tanya dulu deh, ada yang masih ingat atau bisa membantu menjelaskan secara singkat dulu? Kira-kira kalau kita pakai media pembelajaran, itu ada indera apa aja sih yang aktif bekerja? Ada yang mau coba jawab? Silakan Respect. Oke, silakan. Biasanya kita bisa menggunakan indera mata, kemudian juga indera penciuman dan juga tangan hidup. Oke, ada lagi juga. Oke. Jadi secara singkat, gitu ya, sudah disampaikan oleh Desi bahwa kalau untuk pembelajaran menggunakan media, gitu ya, khususnya kita sebagai guru nih, gitu ya, biasanya pasti aktif melibatkan indera mata, ya, karena kita harus melihat tuh medianya seperti apa. Terus yang kedua biasanya kita pakai telinga, gitu ya, pasti harus banyak informasi yang kita dengar, dan kemudian biasanya kita menggunakan tangan nih, gitu ya, untuk berinteraksi dengan si medianya. Kemudian selanjutnya minggu lalu juga kita sudah pernah singgung sedikit tentang apa saja jenis-jenis media yang biasanya umum kita gunakan sebagai calon guru nanti. Kalian bisa sebutkan kira-kira masih kan? Ya silakan Santi. Jadi jenis-jenis media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada media pembelajaran visual, yang kedua ada audio visual, dan yang ketiga ada multimedia. Ya, jadi secara ringkas, gitu ya, kemarin kita sudah sempat menyinggung bahwa jenis media pembelajaran khususnya kita kalau jadi guru kimia ini nanti kelak di masa depan, ya, jadi kita bisa pakai 3 jenis ya, baik itu media yang sifatnya visual, yang kedua adalah audio visual, dan yang ketiga adalah multimedia. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Ada yang bisa bantu mau membacakan tujuan 1 sampai 4? Ya, silakan Gus Mita. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran visual. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan keunggulan media pembelajaran visual. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan keterbatasan media pembelajaran visual. Dan terakhir yaitu mahasiswa mampu membuat media pembelajaran visual kreatif dan juga inovatif. Ya, terima kasih ya Gus Mita. Jadi di sini ya kita ringkas bahwa untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai itu ada 4 ya. Pertama, kalian harus bisa menyebutkan atau sampai ke level menjelaskan itu kira-kira kalau media pembelajaran visual itu punya karakteristik kayak apa sih gitu ya, atau ciri-cirinya apa gitu. Kemudian yang kedua, jelas harus tahu keunggulannya apa gitu, supaya kita tahu manfaatnya ke depan seperti apa. Kemudian yang ketiga, pasti ada keterbatasannya. Dan ada keunggulan dan juga pasti ada keterbatasan. Dan yang terakhir nanti saya akan minta kalian untuk secara berkelompok gitu ya, mulai membuat draft atau desain kasarnya seperti apa sih media visual yang bisa kalian buat yang sifatnya itu kreatif dan inovatif. Sebelum kita masuk topiknya, di sini saya punya 2 buah gambar yang mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Jadi yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri sini itu gambar A adalah gambar proses pembelajaran yang gurunya itu menggunakan ceramah. Ya, yang gambar sebelah sini. Terus gambar yang kedua sebelah kanan itu adalah proses pembelajaran di mana gurunya itu menggunakan gangguan media gambar atau visual di dalam kelas. Ya, jadi perhatikan baik-baik kedua gambar ini. Nah, pertanyaan dari saya adalah atau sekiranya adik-adik bisa bantu coba deskripsikan ya, analisis nih, kira-kira kedua gambar ini itu bedanya apa sih, atau kira-kira kalau nanti kalian jadi guru mana yang mau kalian lakukan yaitu ketika mengajar topik kimia. Ada yang mau coba? Silakan. Kalau guru itu menggunakan media pembelajaran hanya ceramah, siswa itu cenderung
membosankan dan kurang menarik, sehingga siswa itu cenderung hanya menghafal tanpa memahami apa yang gurunya sampaikan. Kalau menggunakan media pembelajaran ini lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa itu cenderung antusias dalam proses pembelajaran. Oke, jadi kalau secara sederhana ya kita analisis dulu nih sedikit-sedikit ya. Untuk gambar yang sebelah kiri sana ya, gambar A, kalau guru atau kita nih ya nanti sebagai calon pendidik di masa depan itu mengedepankan mengajar itu caranya dengan ceramah saja di depan ya, biasanya cenderung untuk anak-anak bosan, ngantuk gitu ya, apalagi kalau pembelajaran kimia itu udah siang hari tuh, siang bolong. Wah, bisa dipastikan siswa itu udah pikirannya pengen cepat pulang, pengen nunggu kapan bel berbunyi. Tapi kalau misalkan nih kalian ngajar ada bantuan media, itu contohnya media gambar deh, atau tabel atau grafik, gitu. Apalagi ini orang pasti sama kimia itu butuh yang namanya grafik, tabel dan seterusnya. Nah, di sini kita baru akan memasuki topik sesungguhnya ya. Di sini tentang media pembelajaran visual. Media visual itu umumnya ya bisa membuat siswa atau peserta didik kita ke depannya itu akan melihat informasi secara lebih konkret. Jadi kalau kamu sajikan media visual ketika ngajar kimia, itu mudah-mudahan analisis yang ada di kepala mereka itu jadi lebih tergambarkan secara lebih jelas. Yang kedua adalah siswa itu akan bisa mengamati bentuk, pola hubungan atau proses. Nah, ini penting nih, karena biasanya anak-anak itu cenderung tidak bisa membaca gambar, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mereka akan bisa mengorganisasi informasi secara lebih baik. Jadi informasi yang mereka dapatkan kalau misalkan ada bantuan gambar itu terkumpul di dalam otak mereka itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah bisa membuat siswa itu menghubungkan antara konsep dengan representasi visual. Jadi ini tentang pengertian dan juga seperti apa manfaatnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik media pembelajaran visual. Jadi karakteristik itu adalah sebuah ciri-ciri. Jadi kamu bisa mengatakan bahwa benda A, benda B dan seterusnya itu adalah media visual jika mereka memiliki ciri-ciri ini. Ya, yang pertama yang namanya sebuah media visual ya bentuknya seperti apa itu nanti harus bisa pertama memakai atau memakai namanya indera atau penglihatan. Jadi harus bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat berarti nggak mungkin disebut sebagai media visual. Kemudian yang kedua, nah medianya itu harus bisa menyajikan sebuah informasi atau beberapa informasi yang juga bisa dilihat atau bisa dalam bentuk visual. Nah, yang ketiga harus ada unsur-unsur visual. Unsur-unsur visual itu nanti akan kita bahas ya. Salah satunya adalah ada teks, ada gambar dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu membantu mengkonkretkan konsep abstrak. Ya, konsep abstrak itu kan banyak banget di kimia. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan visual, media visual ini bisa membuat ingatan mereka di kepala mereka itu lebih nyata. Kemudian yang kelima adalah mendorong proses mengamati dan menginterpretasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kamu sebagai guru di depan kelas nanti ngajar kimia, usahakan minimal punya media, yaitu kalau bisa dan cocok dengan visual, tampilkan. Tapi ingat bahwa media visual yang ditunjukkan di depan kelas itu sebisa mungkin memang sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan bisa dipahami siswa. Jadi jangan menampilkan sesuatu yang sekiranya siswa itu nggak pernah lihat, nggak pernah kenal, gitu ya. Karena kan kita tahu kimia itu dekat dengan kehidupan. Jadi harusnya guru itu bisa dong menampilkan media visual yang nanti ketika ditanya ini gambar apa, nah, dia bisa menjelaskan. Itu yang maksudnya interpretasi. Dan yang terakhir adalah media ini kalau bisa harus bisa dipergunakan baik itu oleh siswa sendiri secara mandiri maupun ketika dia bekerja secara berkelompok. Ya, jadi ini adalah keenam karakteristik ya yang umumnya ada di media pembelajaran visual. Jadi kalau nanti kalian akan membuat, mengembangkan, gitu ya, atau memodifikasi sebuah media pembelajaran visual, nah, pastikan unsur-unsur ini ada. Nah, yang pertama itu penggunaan titik, ya pasti ada itu titik di dalam media visual. Yang kedua itu ada garis,
ada penggunaan bentuk, ada penggunaan warna, gambar, teks, simbol, dan ukuran. Jadi ini beberapa unsur yang umumnya ada di dalam sebuah media visual. Tapi bukan berarti dalam satu media itu harus ada kedelapannya, enggak juga. Jadi kalau misalkan medianya pun di media saja itu nggak ada simbol, emang berarti nggak boleh disebut sebagai media visual? Enggak juga. Tapi biasanya kombinasi dari beberapa unsur ini di dalam sebuah media. Kita lanjut ya, yaitu tentang jenis media pembelajaran visual. Ada dua ya, ada jenis proyeksi dan non proyeksi. Nah di sini kalau kalian perhatikan, ya, ada yang namanya gambar, tuh, ya, ada foto, ada poster, ada grafik, ada model dan ada konsep. Ini adalah contoh dari yang namanya media non proyeksi. Jadi di visual tapi non proyeksi. Oke. Nah, ada yang pernah merasa membuat ini ketika sekolah atau ketika perkuliahan di semester sebelumnya? Oke, ya Santi pernah buat yang mana? Pernah buat poster, kita konsep sama grafik. Untuk poster saya dapat di mata kuliah analisis tanaman obat, sedangkan kita konsep sama grafik saya pernah dapat di mata kuliah dalam kurikulum sama belajar dan pembelajaran. Oke, ya. Jadi kayaknya ini adalah beberapa hal yang pasti pernah kalian buat. Nah, mungkin sekarang baru tahu nih, oh ternyata dulu tuh tugas-tugas yang dikasih Bapak Ibu dosen itu adalah sebuah contoh media visual yang non proyeksi. Kemudian yang kedua adalah jenis yang proyeksi. Ya, ada contohnya itu kalian bikin slide presentasi, ini udah hatam banget kalian pasti ya. Kemudian ada animasi ya, baik ini animasinya kalian bikin sendiri atau kalian pakai yang ada di internet. Kemudian ada yang namanya kegiatan proyeksi infografis. Jadi dia punya infografis kemudian ditampilkan. Ya ini contoh yang proyeksi. Nah, sekarang tadi kan udah tahu tuh contoh non proyeksi, gambar, foto, gitu kan, dan seterusnya, gitu ya, poster. Nah, yang contoh proyeksi yang seperti ini ada slide presentasi, animasi, dan proyeksi infografis. Kira-kira kalau saya tanya, bedanya apa itu jenis yang proyeksi dengan yang non proyeksi? Kira-kira bedanya apa dari contoh? Oke, ya Santi gimana? Menurut saya perbedaan antara media pembelajaran non proyeksi dan proyeksi itu, kalau yang non proyeksi itu misal kita punya gambar atau foto maupun poster, kita bisa langsung gunakan secara langsung, itu tinggal bawa terus diperlihatkan ke siswa-siswa. Nah, sedangkan kalau yang proyeksi ini kita memerlukan alat bantu untuk kita bisa gunakan, misal kita pakai alat bantu LCD atau proyektor. Oke, ya, jadi kalau dari namanya itu sebenarnya sudah bisa kalian tangkap tuh, oh yang namanya non proyeksi, ya berarti kita nggak butuh alat proyektor. Kata dasar alatnya kan proyektor. Ya udah, kita pakai mata langsung bisa lihat. Kalau harus dibantu lagi dengan alat bantu yang lain. Tapi kalau misalkan non proyeksi, yang proyeksi, gitu ya, memang kita bisa tuh lihat sendiri. Tapi kan kalau kita ngajar, nggak mungkin siswa itu satu persatu melihatin laptop kita, misalnya kita bikin PPT. Nah itu kan supaya bisa dilihat oleh semua anak, yaitu dengan bantuan proyektor. Beda halnya kalau kita punya poster. Poster kan nggak perlu pakai infocus atau proyektor, ya. Tinggal kita taruh di depan, kita akan bisa melihat dari kejauhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke media visual dalam pembelajaran kimia. Jadi tadi itu kita bahasnya secara general media pembelajaran visual. Nah ini kita tambahkan sedikit, yaitu untuk khusus pembelajaran kimia. Nah, jadi di sini secara singkat, gitu ya, dan kalian sudah merasakan sendiri, gitu ya, bahwa yang namanya pembelajaran atau topik-topik terkait kimia itu biasanya konsepnya banyak banget yang sifatnya abstrak, gitu kan. Kemudian sifatnya itu mikroskopis, kemudian simbolik, dan juga biasanya nggak bisa diamati secara langsung. Hingga ya, dari sekian banyak sifat konsepnya ini tadi, kita sebagai guru kimia itu harus bisa mengajarkan dengan cara ketiga level representatif ini. Ya. Jadi ada yang namanya level makroskopik. Nah, jadi ngajarin kimia itu harus yang pertama ada level makroskopiknya. Yang kedua, submikroskopik juga harus masuk. Jadi kamu nggak bisa kalau ngajar kimia itu cuma mengedepankan yang level makroskopik. Harus masuk juga tuh yang namanya
dari Jusmita, mudah-mudahan ingat kembali ya. Kemudian di sini kita masuk ke yang namanya apa sih manfaatnya atau keunggulannya ya, kalau kita nanti ngajar kimia dengan bantuan media visual di dalamnya. Yang pertama, jelas itu akan membuat proses pembelajaran itu jadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah jelas bisa mengkonkretkan konsep abstrak. Jadi sesuatu yang tidak bisa diamati dengan bantuan visual, gitu ya, meskipun hanya gambar, itu mudah-mudahan bisa juga ikut membantu memperjelas konsep materi yang dimiliki oleh siswa. Yang terakhir nih, ya, kalau misalkan kita bikin media visual tadi, gitu ya, pasti nggak selalu itu nomor satu. Oh pasti bagus tuh itu ya media visual itu ya, nggak juga. Nah di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ya biasanya media visual itu tidak selalu mampu menyajikan proses yang dinamis secara utuh. Yang kedua adalah dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Interpretasi itu adalah pemaknaan. Jadi di sini, gitu ya, saya akan kasih waktu sedikit ya sama adik-adik semua. Semalam kan saya sudah bagi beberapa kelompok ya. Itu saya bagi supaya adil. Nah, nanti saya kasih waktu sekitar 10-15 menit. Silakan kalian berdiskusi gitu ya terkait kira-kira nih kalau kita mau membuat media visual gitu, untuk pembelajaran kimia tertentu, kita buat apa ya? Ini saya minta nanti dibuatkan draft kasarnya saja dulu gitu ya, untuk kita sama-sama nanti presentasikan perwakilan kelompoknya. Sebelum saya minta berkelompok ya, di sini saya akan sajikan secara nyata dulu, secara real gitu ya, contoh dari media pembelajaran visual yang sudah pernah saya kembangkan. Jadi salah satunya contohnya adalah saya membuat yang namanya sequence game. Jadi ini satu topik ini yang saya buat adalah terkait dengan struktur atom dan juga konfigurasi elektron. Nah, jadi kalau sudah ditunjuk, nah kemudian kita kasih kartu soalnya dan mereka bisa jawab, maka mereka boleh taruh poinnya satu di sini. Yang kedua adalah magnetik untuk topik asam dan basa. Kemudian ini sudah pernah saya terapkan ya, dan saya terbitkan di publikasinya itu jurnal pengabdian pada masyarakat ini tahun lalu ya. Jadi saya terapkan di satu kelas ya, kelas 11 di SMA 1 Kota Ternate. Silakan mulai berbentuk kelompok ya sesuai yang sudah saya bagikan. Medianya apa yang mau dikembangkan? Oh, modifikasi yang punya saya ini. Nah, jadi gimana? Jadi aturan main itu kalau itu kayak lakukan tambang. Terus? Dia kalau berubah berubah, terus di sini bentuk-bentuknya itu kita ganti sama kita. Ada yang mau perwakilan kelompok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permainannya sebelum dimodif itu, setiap kelompok ada 3 kelompok, ada merah, biru, sama hijau. Itu kan bisa memilih mereka mau di mana, nomor di mana saja. Pilih nomor 27, berarti mereka harus mendapatkan pertanyaan nomor 27. Kalau tidak bisa menjawab, jadi ini kami ganti sama pilihan yang teman-teman bisa lihat pada permainan ular tangga. Itu isinya barcode yang menarik dan bukan hanya barcode hitam putih yang sederhana, jadi tapi ada yang menarik. Jadi jadi ini gambaran dari rancangannya tim Jusmita ya, jadi penggunaan QR code ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah terbaru kali, anak-anak tidak sekedar melihat gambarnya versi 2 dimensi, tapi mudah-mudahan penggunaan barcode ini bisa mengarahkan mereka dengan melihat versi 3 dimensi. Jadi itu tadi salah satu contoh perwakilan aja ya, supaya kita juga menghemat waktu yang sudah di ujung ini ya. Saya juga butuh untuk tahu hasil pembelajaran kita hari ini kayak apa. Mandiri silakan dibuka aplikasi, atau kalau nggak punya aplikasi buka websitenya Quizizz atau Wayground ya. Kita sedikit mengerjakan kuis ya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Jadi ini kode
visualisasikan wujud media visualnya kayak apanya, media yang sudah dirancang tadi itu bisa betul-betul nanti minggu depan kita cek sama-sama sembari presentasi ditunjukkan tuh media realnya seperti apa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih adik-adik ya atas partisipasi keaktifannya untuk perkuliahan hari ini. Sebelum kita tutup ya perkuliahan hari ini, kita kembali berdoa dulu ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Selamat kembali beraktivitas. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah proses pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran kimia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.